Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja LPTK UIN Dato Krama Palu PET 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Parna Kasili dengan NIM 251700057. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Impres Transmayayat. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran di kelas 4 yang berjudul Beriman kepada para Rasul Allah. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, kuat, alhamdulillah, wa syukurillah. Jadi kepada kedua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Ayo. Teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita melakukan stretching untuk jari tangan. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah jembatan panjang. 2 jari kiri, digabung jadi 1, siaplah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin. Siapa yang belajar tadi malam? Jawab yang jujur ya. Ada yang belajar tadi malam? Ada. Ada yang geleng kepala, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang ada. Ya, coba ibu mengecek siapa yang belajar tadi malam, angkat tangan. Saya itu. Nah, yang lain untuk hari ini yang tidak belajar malam, tolong dibiarkan lagi. Mulai pembelajaran hari ini, ibu minta supaya belajar lagi di rumah ya. Nah, begitu juga yang belajar tadi malam, tolong ditingkatkan ya. Jangan cuma dikurangi, tapi ditingkatkan. Bisa? Bisa. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, materi apa? Ayo. Nah, materinya apa? Sifat-sifat para rasul. Sifat-sifat para rasul. Ada lagi yang lain? Coba nanti ya. Beriman kepada Rasul-Rasulullah. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya ibu masih ada. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu termasuk rukun iman kan? Ya. Sekarang rukun iman itu ada berapa? 6. Jadi kalau beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo. 4. Rukun iman yang keempat. Ibu sudah tidak maksudnya bilang beriman yang pertama iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Ibu tidak. Jadi beriman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Ya. Jadi apa yang kita akan capai dalam pembelajaran beriman kepada Rasul-Rasul, yaitu capaian pembelajaran pertama menjelaskan dan memahami iman kepada Rasulullah. Yang kedua meneladani sifat-sifat Rasulullah. Nah, sifat-sifat Rasulullah ada sifat yang baik, ada sifat yang tidak baik, yang buruk. Nah, sebelumnya kita masuk ke beriman. Apa itu beriman? Ada yang tahu? Beriman yaitu percaya bahwa Rasul itu ada. Apakah kalian percaya bahwa Rasul itu ada? Ya. Karena sudah dijelaskan bahwa Rasul itu ada, bukan cuma dalam pembelajaran kita, tetapi dijelaskan di dalam Al-Quran. Apa yang maksudnya
yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah kisah para rasul. Jadi dituangkan dalam Al-Quran. Cuman dia dibuat dalam bahasa Arab. Jadi sekarang Rasul. Nah, Rasul adalah apa itu Rasul? Rasul adalah manusia pilihan Allah. Rasul menerima wahyu dari Allah. Jadi kalian sudah bisa ketahui. Jadi sekarang yang kedua mengenai sifat apa yang dimiliki oleh para rasul. Jadi sekarang ada yang bisa tahu sifat apa yang dimiliki oleh para rasul. Yang dimiliki oleh para rasul yaitu sifat wajib. Yang pertama yaitu siddiq. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Ya? Yang ketiga? Yang keempat? Jadi ini sifat yang dimiliki oleh para rasul ada 4. Yang pertama siddiq, artinya jujur. Ya. Jujur itu bagaimana? Jujur apabila kita berbicara, ya, harus sesuai dengan apa yang terjadi. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Apabila kita diberikan maksudnya dititip sesuatu barang, jangan kita ambil. Kalau kita ambil, maka kita tidak dikatakan amanah. Nah, kita simpan baik-baik dan kembalikan kepada tuannya dengan baik, utuh. Itu amanah. Ya. Atau tidak, apabila ada orang menyampaikan pesan kepada teman, itu kita sampaikan. Tetapi ingat, menyampaikan jangan ditambah-tambah. Ya? Kalau ditambah-tambah, bahwa kita sudah tidak jujur lagi. Lanjut, yang ketiga, tabligh. Nah, tadi menyampaikan. Seperti tadi yang Ibu jelaskan pada sifat amanah, dapat percaya. Menyampaikan itu jangan ditambah-tambah kalimatnya. Karena kalau kita menambahkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang bikin maksudnya berselisihan orang, maka kita akan berdosa. Nah, itulah yang dibilang. Tetapi kalau para rasul hanya memiliki seperti ini. Itu sifat siddiq, amanah, tabligh. Nah, sekarang cerdas. Para rasul itu cerdas. Karena apa? Di dalam peristiwa atau di dalam riwayat para nabi, para nabi ini banyak tantangan. Karena apa? Di dalam maksudnya setiap orang itu melaksanakan kebaikan tetap banyak tantangan. Ya. Jadi tantangan itu para rasul hadapi dengan cerdas, pikirannya cerdas. Mereka bisa pecahkan. Setiap ada permasalahan, tantangan apa saja, mereka dapat pecahkan. Yaitu karena mereka memiliki sifat cerdas. Ya, bisa dipahami dari sini? Bisa. Nah, jadi selain sifat wajib yang dimiliki para rasul, ada yang dikatakan sifat mustahil. Ya. Ada yang tahu sifat mustahil itu apa? Ya, tidak tahu. Nah, sekarang aku jelaskan. Sifat mustahil itu sifat yang tidak ada tertera pada diri rasul. Itu. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti ijib. Ya. Ijib artinya bohong. Kitman artinya apa? Menyembunyikan. Balada artinya apa? Bodoh. Apa yang satu lagi? Ya. Jadi itu dari keempat. Jadi itu tidak bisa kitjib. Artinya tadi apa kitjib? Bohong. Ibu mau tanya, Rasul pernah berbohong? Tidak. Rasul tidak pernah berbohong kan? Tidak. Nah, dari mana kita bisa tahu Allah itu ada? Ayo. Ya, ada yang bisa tahu? Ayo. Apa? Ulang sebesar suaranya. Terbukti ada ciptaan Allah. Nah, coba
Apa ciptaan Allah itu? Apa-apa saya ciptaan Allah? Alam semesta. Alam semesta. Ada lagi yang lain? Hah? Manusia. Ada lagi yang lain? Hewan. Hewan. Ayo. Jadi itulah yang dikatakan Allah itu Ada. Bisa dilihat? Bisa? Bisa. Kalau bisa. Jadi bagaimana cara mengerjakan? Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Ini di sini sifat wajib para rasul tadi yang sudah jelas enggak? Ya. Sudah. Sifat mustahil. Sekarang ini sidik kalian pasangkan. Di sini ada ibu tidak maksudnya ibu acak di sini, tinggal kalian yang mencari jawabannya sidik di mana ya. Nah, satu persatu nanti ya. Satu persatu. Ayo. Nah. Ini sidik artinya ini ada paling artinya. Jadi nanti memasangkan sidik itu artinya apa? Pasangkan di sini. Ya? Bisa? Nah, Fiona, ayo. Cari sesuai kalian punya yang ibu tadi jelaskan yang masih tersimpan dalam pikiran. Maksudnya itulah yang kalian cari di sini. Di sini ada 8 atau tinggal 7. Jadi itu yang kalian masih ingat apa penjelasannya ibu? Oh, sifat wajib tadi itu tadi. Oh, kalau sidik, oh jujur. Oh, jujur saya sakitnya. Tempelkan ke apa ya? Kan tugas. Sudah jelas tadi penjelasannya ibu? Sudah. Sekarang ibu suruh kalian bagi per kelompok. Ibu bagi cuma 3 kelompok saja supaya secepat maksudnya karena waktunya. Ya. Ayo cepat cari tempatnya masing-masing. Sudah semua? Nah, kalau sudah semua, sekarang perhatikan di papan tulis. Ya. Di papan tulis ada sebuah cerita. Ceritanya tentang riwayat Nabi Muhammad. Dan di sini kalian simak dulu ceritanya, ya. Simak dulu ceritanya ini. Setelah itu kalian ibu suruh mencari sifat wajib yang terdapat di dalam satu paragraf. Di dalam setiap satu paragraf. Tahu ada paragraf? Satu paragraf ini seperti ini. Atau tidak kalian baca saja, ya. Setelah itu sifat wajib yang tertera di dalam cerita ini satu saja, ya. Satu. Karena sifat wajib itu kita kenal ada 4 kan? Jadi karena 3 kelompok, ada yang satu kelompok 2, ada yang lain cuma satu-satu. Ya, cuma sifat wajib saja, ya. Setelah itu kalian berikan contoh sifat Nabi Muhammad itu seperti apa? Seperti contoh sifat jujur. Oh, jujur itu Nabi Muhammad itu jujur. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam cerita tersebut? Dia dikatakan jujur, tetapi sifat apa maksudnya? Apa perilakunya Nabi Muhammad sampai dikatakan dia jujur? Bisa? Nah, silakan. Jadi satu kelompok nanti sebentar ibu suruh akan maju memaparkan kalian punya hasil diskusi pemecahan masalah cerita tersebut ya. Ayo silakan. Sudah? Jadi tulis dulu namanya ya. Namanya ketua kelas. Sudah kelompok 2? Sudah selesai? Ayo, sudah selesai? Ayo. Silakan yang lain sambil menulis, tapi telinganya pasang ke depan ya. Mendengarkan paparan penjelasan dari apa yang didapatkan oleh kelompok 2. Ayo, kelompok 2 kami persilakan ke depan bersama teman-temannya. Ya, kelompok 2, ayo sini. Ayo kerjasamanya ya, kerjasamanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatan saya dalam cerita singkat di atas. Kelompok 3 terdiri dari ketua kelompok yaitu saya sendiri Afika, 5 sifat. Dari cerita di atas, saya mendapatkan sifat wajib para rasul yaitu sidik. Nabi Muhammad selalu berkata jujur, dikarenakan perkataan Nabi mengenai di balik bukit Safa ada pasukan musuh dan kenyataannya nampak dilihat oleh umat Nabi Muhammad. Terima kasih. Ya, oke, tepuk tangan. Kami persilakan untuk kembali. Ya, terima kasih ya sudah memaparkan hasil apa
jelaskan dalam cerita ini saya akan dari pembelajaran tadi dari awal sampai akhir. Ya. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Alhamdulillah kalau seperti itu menyenangkan. Jadi coba ibu mengetes dari yang pertama. Sifat wajib itu ada berapa? 4. Apa saja? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran sifat para nabi dan rasul? Kalian tahu? Sifat apa yang bisa kita petik dari sifat para rasul yang 4 tadi? Ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa kita ambil. Kita maksudnya bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi juga kita bisa petik. Nah, seperti apa contohnya? Ya, sifat sidik. Nah, itu sifat sidik. Ada yang bisa menjelaskan lagi lebih dalam lagi? Ada lagi selain sidik? Ya? Ayo. Iya, sifat fatanah. Nah, sifat sidik itu, ya ingat, sifat sidik itu perlu sekali. Ya. Di mana saja kita tinggal, ya, terutama di rumah. Ya. Itu harus kita terapkan sama kita punya diri. Jujur, sifat sidik artinya jujur. Contohnya seperti dulu di rumah, apabila tadi orang tua bertanya tentang keadaan, tentang sesuatu, kita harus jawab dengan jujur. Kalau kita maksudnya sudah jawab dengan jujur, maka kita maksudnya sudah dianggap mengikuti sifat wajib Rasul. Jadi mungkin cuman ini yang dapat Ibu sampaikan, ya. Nanti kedepannya kita kembali lagi tetap buka. Tetapi sebelumnya Ibu akan memberikan soal, ya. Soal ada? Nanti soalnya lihat di buku, masih tetap pada pembelajaran sifat wajib para rasul, beringat kepada para rasul di halaman 58, ya. Sudah jelas? Jelas. Nah, alhamdulillah kalau sudah jelas, maka sebelum kita menutup, ya, Ibu mau ajak kalian karena kita umat Islam kan, diharuskan kita bersalah kepada siapa? Nah, kepada siapa kita bersalawat? Muhammad. Jadi kita bersalawat dulu, setelah itu kita untuk pembelajaran pada hari ini. Ya. Ada tahu bunyi selawatnya? Tahu. Jadi silakan Ibu komando 1, 2, 3. Lanjutkan dengan nama-nama Nabi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita umat Islam. Jadi maksudnya di sini sebelum Ibu tutup, ya. Nah, semoga kita semua menjadi anak-anak yang jujur, amanah, cerdas seperti para rasul. Ya. Jadi apa yang dimiliki oleh para rasul, sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul, insya Allah kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa. Jadi dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, nah, Ibu sampai di sini. Nanti tugasnya dikumpul di minggu depan, ya. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pembelajaran pada hari ini Ibu akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.